pagi, siang, sore, atau malam untuk Bapak, Ibu, Abang, Kakak, teman-teman yang mungkin sedang nonton video ini. Jadi, sebelumnya saya ini akan memaparkan terkait demonstrasi dari makalah yang saya angkat dari mata kuliah strategi kelima yang berjudul penjadwalan pengerjaan tugas mahasiswa menggunakan program dinamis dengan tenggat lunak dan penalti pindahan konteks. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Matsui Kristorus, NIM 13524-063, sebagai salah satu mahasiswa informatika ITB yang saat ini sedang menjalani semester 4. Eh, saya memiliki NIM 13524-063 dan yang saya demonstrasikan adalah spesifik terkait tes case yang saya lampirkan pada makalah ini. Sebelumnya saya jelaskan sedikit terkait tenggat lunak. Di sini saya membuat tenggat lunak karena algoritma yang saya terapkan pada program dinamis penjadwalan ini adalah program yang tidak langsung menolak apabila suatu tugas itu melewati deadline, tetapi diberikan cost apabila suatu tugas melewati deadline, maka cost ini akan terus bertambah seiring dengan seberapa jauh tugas tersebut melewati deadline. Sementara penalti perpindahan konteks ini adalah apabila pada saat kita mengerjakan suatu pekerjaan, contoh pekerjaan A, kita berganti terus-menerus AB, 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 maka penalti ini akan diterapkan. Artinya cost-nya akan bertambah gitu, cost untuk penalti ini. Jadi kecenderungan dari algoritma ini adalah mengusahakan supaya eh, algoritma itu menyusun tugas-tugasnya secara blok per blok. Artinya satu pekerjaan, satu pekerjaan, satu pekerjaan. Tapi di sini ada batasan juga yang saya buat untuk menghindari yang namanya kejenuhan ya. Jadi satu tugas itu saya batasi maksimal dikerjakan selama 3 jam dan ada istirahat selama 1 jam setelah pengerjaan tugas tersebut. Artinya selama 3 jam berturut-turut apabila satu pekerjaan dilakukan maka perlu dilakukan istirahat gitu. Jadi ada beberapa constraint yang saya terapkan yang juga dijelaskan secara spesifik ya melalui makalah ini. Tapi kita akan coba melanjut ke bagian pengujian. Pengujian di sini saya mengkodekan kegiatan-kegiatannya ke dalam ABCD. Kita ke implementasi. Di implementasinya, di implementasinya di sini assignment-nya itu juga dikodekan ABC mirip dengan yang tadi. Tapi di sini dia saya tambahkan nama. Contoh algorithm default, database design dan database exercise. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sesuai dengan definisi yang ada di makalah juga terkait definisi masalah tugasnya ya di sini ya. Jadi sedemikian juga disusun di bagian implementasinya. Tapi di sini sedikit lebih detail ditambahkan namanya supaya lebih relevan. Di sini ada course credit atau SKS, ada 3 type pekerjaan A, algoritma report. Terus graduate-nya ini artinya tugas ini berpengaruh 30% terhadap nilai akhir yang nilai akhirnya ini berdasarkan SKS nanti pembolotannya ke IP kumulatif. Kemudian ini akan menjadi penentu prioritas dari suatu tugas. Semakin tinggi SKS-nya, semakin tinggi persentasenya, maka tugas itu akan semakin prioritas dan semakin didahulukan gitu. Dan di sini ada deadline-nya dan release time, artinya tanggal tugas jam tugas dimulai. Saya membuatnya dalam bentuk jam karena pada saat kita lihat algoritmanya, penambahan step-nya itu secara eksponensial gitu per jam. Jadi untuk menghemat biaya komputasi, jadi saya definisikan dalam jam seperti ini dan deadline-nya 7 jam yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas ini adalah 4 jam dan konsekuensi dari keterlambatannya adalah 2. Artinya terjadi pengurangan 2 poin untuk setiap 1 jam keterlambatan. Begitu juga untuk database design dengan masing-masing komponennya dan exercises yang dengan masing-masing komponennya juga. Oke, kita coba untuk menjalankan algoritmanya.
Jadi untuk implementasinya saya menerapkan Maven Project ya, Java 21 dengan Maven Project. Jadi saya menggunakan Maven untuk eh, mengatur project ini. Nah, jadi tadi berdasarkan tugas-tugas yang sudah dimasukkan, berikut adalah waktunya, waktu atau hasil penjadwalan yang telah dihasilkan dari algoritma yang telah saya buat. Jadi di sini diblokkan masing-masing. Pekerjaan A diblokkan dengan pekerjaan B, jadi tidak langsung A B A B. Dan ini sudah menelusuri setiap step yang mungkin. Jadi sudah dipastikan bahwa ini optimal untuk kasus ini. Di sini untuk blocking-blockingnya, blocking tangget, mirip dengan ini juga sebenarnya. Kemudian di sini adalah catatan dari pengerjaannya masing-masing. Jadi yang bagian A diselesaikan jam 6, sementara deadline-nya jam 7, dan ada gap-nya 1. Jadi dia statusnya early. Dia dikerjakan selesai sebelum deadline. Dan di sini kita lihat ada priority-nya berdasarkan SKS dikalikan dengan bobotnya tadi berapa. Dan kita lihat di sini urutan prioritasnya AC sama B. Nah, terus di sini red penalty dan karena tidak ada yang melewati deadline makanya seluruhnya nol. Kemudian early reward. Nah, jadi early reward ini didapatkan dari seberapa dekat atau seberapa jauh dia dari deadline. Waktu selesainya jauh dari deadline. Tapi ada batasan untuk ini. Jadi dibatasi selama 24 jam. Jadi enggak, apabila dia udah jaraknya lebih dari 24 jam, early reward-nya tidak begitu besar. Artinya ini ditujukan supaya algoritmanya tidak berlomba-lomba mepet-mepetin waktu gitu. Tapi bisa lebih natural lah untuk pengerjaannya. Jadi di sini dia makin besar dengan jarak-jarak yang istilahnya tidak terlalu jauh lah dari deadline. Kira-kira gitu untuk demonstrasi dari algoritma ini. Terima kasih Bapak Ibu, maupun Kakak, teman-teman yang sudah menonton video ini. Demikian presentasi saya. Sukses. Thank you.